channel Aku Bisa. Belajar, berbagi, dan bermanfaat. 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berjumpa lagi dalam video pembelajaran metode numerik bersama saya Nur Wahyu Hidayat. Oke teman-teman sekalian, pada video kali ini kita akan belajar tentang metode eliminasi Gauss dengan pivoting. Nah, apabila terdapat suatu matrik dengan elemen-elemennya di dalamnya terdapat nilai 0 pada pivot pada diagonal dari elemen matrik tersebut, maka bisa dilakukan strategi pivoting atau tata ancang pivoting. Nah, kemudian solusi dari masalah pivot tersebut dilakukan pertukaran baris. Kalau kita lihat, misalkan di sini ada n persamaan yang dalam bentuk yang sudah dalam bentuk matrik. Kita lihat di sini elemen-elemen diagonalnya ternyata pada baris yang kedua di sini ada nilai 0 pada elemen diagonalnya. Nah, maka karena di sini adalah nilai 0, maka kita akan kesulitan ketika membuat elemen pada baris di bawahnya dijadikan 0. Kita kesulitan saat eliminasi. Oleh karenanya, baris yang mengandung elemen 0 ini kita tukarkan dengan baris yang tidak mengandung elemen 0 pada pivotnya. Jadi baris yang ini, kedua ini kita tukarkan dengan baris yang ke n. Nah, jadi seperti ini. Sebelumnya di sini ada baris yang kedua, kemudian kita tukarkan dengan baris yang keempat, baris yang ke n. Nah, selanjutnya baris yang ke n kita tukarkan dengan baris yang kedua seperti ini. Nah, untuk lebih jelasnya kita bisa mengerjakan contoh soal berikut. Di sini ada 3 buah persamaan. Nah, diketahui ada 3 buah persamaan seperti yang ada di sini. Kemudian yang ditanyakan adalah berapa nilai X1, X2, dan X3 menggunakan eliminasi Gauss dengan pivoting. Nah, kalau kita tulis kembali persamaan ini, kita buat dalam bentuk matrik, di mana ini adalah A-nya, kemudian ini adalah konstanta B. Nah, kita tulis kembali 1, 2, 1 sama dengan 2. Kemudian di sini 3, 6, di sini 0 X3-nya, kemudian sama dengan 9 seperti ini. Setelah itu kita buat elemen pada baris yang kedua dan ketiga, tepatnya di bawah diagonal ini, kita buat menjadi 0. Nah, seperti ini. Untuk membuat menjadi 0, maka baris yang kedua ini kita operasikan dengan rumus seperti ini. R2 dikurangi 3/1. Di sini ada baris yang kedua dikurangi 3/1 dikalikan dengan baris yang ke-1. Seperti ini. Didapatkan seperti ini. Nah, setelah kita lihat di sini pada baris yang kedua itu pada elemen pivotnya itu bernilai 0. Karena bernilai 0, maka kita akan mengalami kesulitan ketika mengubah baris yang di bawahnya elemen pivot ini atau elemen di bawahnya elemen pivot ini menjadi 0. Oleh karena itu tinggal kita tukarkan saja
baris yang kedua dengan baris yang ketiga. Oke, seperti ini. Nah, setelah ditukar tentunya sudah di bawah diagonal sudah bernilai 0. Karena sudah bernilai 0, sekarang selanjutnya kita tinggal melakukan operasi teknik penyulihan mundur atau backward substitution. Oke. Nah, kita tulis kembali di sini, kemudian kita rubah bentuk persamaannya menjadi seperti ini. Dari sini kita rubah ke bentuk persamaan yang pertama, kedua, dan ketiga. Di sini sudah kelihatan pada persamaan yang ketiga kita bisa melakukan kita bisa mencari nilai X3-nya dengan teknik penyulihan mundur. Dari persamaan 3 kita dapatkan nilai X3-nya adalah -1. Kemudian hasil dari persamaan yang ketiga tersebut dimasukkan ke persamaan yang kedua. Nah, hasil persamaan yang ketiga adalah -1. Di sini -1 dimasukkan, didapatkan nilai X2-nya adalah 1. Selanjutnya dari hasil persamaan 3 dan persamaan 2 maka dapat diperoleh hasil persamaan 1. Nah, di sini setelah dimasukkan ke dalam persamaan yang ke-1 diperoleh nilai X1-nya adalah 1. Nah, bagaimana mengerjakan ini ke dalam Microsoft Excel? Kita buka Microsoft Excel-nya. Di sini soalnya sudah kita tulis kembali. Nah, selanjutnya yang pertama kita gunakan nilai sama dengan. Nah, kemudian untuk baris yang kedua kita buat supaya angka 3 dan 2 ini menjadi 0, maka kita gunakan rumus sama dengan R2 dikurangi dalam kurung di sini 3/1. Nah, 3 dibagi 1, kemudian kita kalikan dengan R1. Selanjutnya untuk baris yang ketiga, R3 dikurangi dengan dalam kurung, di sini nilainya adalah 2/1, 1 sebagai acuannya dikalikan dengan R1. Oke, sekarang langsung kita operasikan pada Microsoft Excel-nya. Untuk baris yang pertama itu nilainya tetap, nilainya sama dengan, berarti tinggal klik di sini, kita tekan enter, di sini sama dengan, kita drag and drop. Nah, ini untuk baris yang pertama. Untuk baris yang kedua sama dengan R2, di sini R2-nya adalah 3 dikurangi dalam kurung 3/1. 3/1 itu adalah 3. Oke. Dikalikan R1. R1-nya adalah di atasnya. Kemudian kita tekan enter. Nah, di sini sudah menjadi 0. Tinggal kita drag and drop. Nah, untuk baris yang ketiga juga menggunakan rumus yang sampingnya ini, R3. Oke, kemudian dikurangi 2/1. 2/1 itu adalah 2. Jadi saya tulis 2 saja di sini, kemudian dikalikan dengan R1. Satunya ini, tekan enter. Nah, seperti ini. Untuk membedakan konstantanya saya kasih warna biru. Oke, seperti ini.
Oke. Dari sini sudah terlihat bahwa pada elemen pivotnya, pada diagonal di sini ada nilai 0. Nah, karena ada nilai 0, maka kita lakukan pertukaran baris. Oke. Sebelumnya untuk baris yang pertama itu kita tidak perlu ditukar. Untuk baris yang kedua itu ditukar dengan baris yang ketiga. Tukar dengan baris yang ketiga dengan R3 sama dengan di sini R2. Sekarang saya tekan sama dengan, klik di sel ini, kemudian saya tekan enter, saya drag and drop. Nah, untuk baris yang kedua saya tukarkan dengan baris yang ketiga, jadi sama dengan baris yang ketiga, tekan enter. Oke. Nah, untuk baris yang ketiga saya tukar sama dengan baris yang kedua. Ini saya tekan enter. Oke, ini untuk membedakan konstantanya saya beri warna biru seperti ini. Nah, dari sini terlihat bahwa pada elemen-elemen diagonal, di bawahnya elemen-elemen diagonal sudah bernilai 0, atau sehingga selanjutnya kita melakukan operasi teknik penyulihan mundur, dimulai dari persamaan yang ketiga menuju persamaan yang kedua, kemudian persamaan yang ke-1. Oke, seperti yang sudah kita lakukan di PowerPoint berikut ini. Ini selanjutnya tinggal kita lakukan teknik penyulihan mundur seperti ini. Jadi dengan teknik penyulihan mundur kita dapatkan nilai X3 nya adalah -1, kemudian nilai X2 nya adalah 1, dan nilai X1 nya adalah 1. Oke, demikian metode eliminasi Gauss dengan pivoting. Semoga video yang singkat ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.